Satwa kita masih bareng sama aku, Lia. Dan kali ini aku tidak ada di luar ruangan, melainkan ada di Studio 1 Batik TV. Karena spesial untuk episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang langsung membawa hewan-hewannya datang ke sini. Tentunya bersama dengan Reptil Keeper Pekalongan. Ada hewan apa aja? Sekarang aku sudah bersama dengan Mas Miko dan juga Mas Syarifuddin. Ya. Ini mereka berdua ini adalah anggotanya berarti ya, kalian ya. Reptil Keeper Pekalongan. Anggota Reptil Keeper Pekalongan. Tapi sebelum itu Mas, aku pengen tahu dong. Ini komunitasnya emang khusus reptil ya berarti ya? Enggak, dulu pertama buat itu biawak Varanus salvator. Cuman kan biawak cuma agak sepi ya. Untuk khusus reptil, jadi umum semua reptil. Umum semua reptil. Berarti anggota yang tergabung juga suka dengan reptil. Iya. Kalian berarti cinta banget dengan reptil ya? Aku mau nanya dong, hewan pertama Mas Miko, reptil apa tuh? Biawak. Biawak? Iya. Emang suka biawak? Atau suka, nemunya biawak nih? Seni dari motif. Oke. Kalau Mas Syarifuddin? Trimeresurus albolabris. Aduh, apa itu? Viper. Viper ular. High venom ya. Oke, venom kayak yang di sini ya berarti ya. Dan komunitas ini juga bisa untuk rescue hewan yang terutama rescue, edukasi, sosialisasi. Oke, berarti kalau misalnya ada yang nemu ular atau hewan-hewan lain lah ya, bisa langsung hubungin kontak CP ya. Mantap. Sudah tertera. Oke, kalau yang di depan kita ini apa nih Mas? Ini venom. Venom semuanya? Venom cuman ada yang viper. Oke. Ada yang elapis. Oke. Venom ini kan berarti hewannya berbisa, ya kan? Hewannya berbisa. Aduh, Mas Miko nih, hewannya berbisa. Oke, ini ada 5 yang berbisa. Ini apa nih Mas? Satu dulu deh kita bahas yang ini. Yang kecil ini. Apa nih? Itu Trimeresurus purpureo maculatus. Viper mangrove dari Sumatera. Oh, viper mangrove dari Sumatera. Berarti emang kalian ambil dari Sumatera langsung atau gimana? Dikirim dari Sumatera. Oke. Trimeresurus purpureo maculatus adalah ular spesies dari short pit viper yang dapat sering ditemukan di sekitar daerah pepohonan, pada tepi pantai atau hutan bakau. Dan biasanya ular ini aktif pada malam maupun siang hari. Ular ini memiliki kecenderungan untuk langsung menggigit ataupun yang mendekatinya tanpa memberikan pertanda dan juga memiliki temperamen yang tidak terduga. Ular ini memiliki bisa hemotoksin yang sangat kuat dan dapat menyebabkan kesakitan ekstrim dan bahkan kematian. Warna tubuh pada ular ini dapat bervariasi dari abu-abu gelap polos, coklat tua, ataupun coklat muda dengan beberapa pola di tubuhnya, serta memiliki sebuah garis pada setiap sisi muka. Ukuran ular jantan pada jenis ini memiliki badan yang lebih ramping dan panjang sekitar 66 cm. Sementara tubuh betina lebih besar dan panjang sekitar 90 cm. Ular ini juga termasuk ke dalam jenis ular ovovivipar. Induk dari jenis ini dapat menghasilkan hingga 15 ekor anak. Oke, sudah ada si merah ini. Ini nih, bawahnya nih apa nih? Itu Bungarus fasciatus, ular welang. Oh, ular welang. Iya, welang. Karena dia motifnya ini ya, belang-belang kayak gitu ya? Ular welang atau yang memiliki nama ilmiah Bungarus fasciatus adalah spesies krait yang tersebar di Asia bagian selatan dan tenggara. Welang adalah spesies krait yang terbesar dengan panjang maksimum yang dapat mencapai 2 meter. Welang adalah ular berbisa yang sangat mematikan. Seperti namanya, ular ini memiliki tubuh yang berwarna khas belang-belang hitam dan putih atau kekuningan. Masing-masing belang memiliki lebar yang sama. Ular welang adalah predator nokturnal yang aktif di malam hari dan berkelana di tanah atau terestrial. Ular welang dapat ditemukan di dataran rendah atau kawasan lembab. Ular ini juga seringkali ditemukan di semak belukar, ladang pertanian, serta hutan bakau. Sedangkan di ekosistem perairan, ular ini bisa ditemukan di persawahan, sungai, ataupun parit. Welang termasuk ular yang tidak agresif. Jika merasa terganggu, ular ini tidak membalas dengan menyerang, melainkan menyembunyikan kepalanya di bawah gulungan badannya. Namun meskipun begitu, kekuatan bisa ular welang 15 kali lebih kuat dibandingkan dengan ular kobra loh.
Efek dari gigitan ular ini tidak menyakitkan, namun sangat mematikan. Bisa dari ular welang bersifat neurotoksin atau mampu melumpuhkan jaringan syaraf. Sobat Satwa, tahu nggak sih? Ular welang juga hampir mirip dengan ular weling. Namun, Sobat Satwa dapat melihat perbedaannya dengan sangat mudah, yaitu warna belang pada tubuh yang mencolok, di mana ular welang berwarna hitam dan kuning, sedangkan ular weling berwarna hitam dan putih. Kemudian corak pada ular welang yang melingkar di seluruh tubuh, sedangkan ular weling hanya separuh saja, tepatnya di tubuh bagian atas ular. Oke, dia habitatnya di mana, Mas? Darat? Dia di Darat dan di air. Darat dan di air? Lumpur-lumpur biasanya, persawahan. Oke, Iya. oh di sawah juga ada ya? Berarti dia termasuk predator Memakan air ular juga ini, Kak. Oh, makan ular Memakan juga. ular, kata. Oh, kayak gitu. Berarti mungkin yang di sawah harus hati-hati ya, guys. Ya, bener ya, Mas ya? Iya. Apalagi yang suka ngobor kodok malam-malam. Itu yang suka nyari kodok malam-malam. Mancing juga hati-hati. Kalau ini dia di darat berarti. Di pepohonan. Oh, di pepohonan. Iya. Oke, makanya dia dibikinnya kandangnya seperti kayu. ada kayu-kayunya. Angkringan. Kalau yang ini emang kosongan gini aja nggak Iya, apa-apa? dia terestrial di bawah. Oh, terestrial di bawah emang kayak gitu. Dan ini juga masih ada jenis 3 lagi ya? 3 lagi, yaitu yang atas ular kobra. Oh, ini yang ular kobra. Ular? Kobra Jawa. Bingung kalau orang biasa memang. Oh, kayak gitu. Nanti kita lanjut ngobrol yang 3 ini. Iya. Kita iklan dulu ya. Mas Miko ya, boleh ya? Boleh, boleh. Ini Mas Miko kayaknya semangat banget buat bahas hewan-hewan yang lain sampai jauh. Sini lagi, Mas. Jangan sampai keluar. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Satwa Kita. Halo pemirsa, kembali lagi di Satwa Kita, masih bersama dengan Reptil Keeper Pekalongan. Tapi ganti personil ya sekarang ya, Mas Iya. Miko ya. Ada siapa nih, Mas? Ini sama Mas Surya. Sama Mas Surya. Mas Surya ini juga suka dengan ular-ular. Iya. Ini apa, Mas? Itu ular kobra. Ular kobra. Berarti dia yang kepalanya bisa naik-naik itu ya? Iya, yang kayak sendok itu. Yang kayak sendok itu. Tapi dia ini diem aja tuh, Mas. Biasanya kalau dia jadi kayak sendok tuh pas apa? Merasa terancam. Merasa terancam. Iya, dia kalau merasa terancam dia mengendokkan kepalanya untuk Oh, untuk peringatan agar oh, kayak gitu. musuhnya pergi. Oh, kayak gitu. Iya. Biasanya kalau merasa apa ya? Berarti merasa terancam. Iya, Itu waktu apa biasanya? Atau waktu nggak nyaman tuh biasanya Iya. karena apa? Karena nggak nyaman, mungkin sarangnya diganggu atau dimasukin hewan lain. Oh, kayak gitu. Sobat Satwa, ular berbisa selanjutnya ada ular kobra nih. Ular kobra sendiri adalah sebutan khusus untuk semua jenis ular berbisa yang masuk ke dalam famili Elapidae. Ular kobra memiliki kemampuan memipihkan lehernya hingga membentuk seperti sendok atau tudung. Beberapa jenis kobra memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu menyemburkan bisa tepat ke arah mata pengganggunya dengan jarak 1 hingga 2 meter. Jenis-jenis kobra yang memiliki kemampuan ini dikenal dengan sebutan spitting cobra. Contohnya adalah ular sendok Sumatera atau Naja sumatrana dan ular sendok Jawa atau Naja sputatrix. Ular kobra dapat menghasilkan 20 hingga 40 telur dengan periode inkubasinya berkisar antara 60 hingga 80 hari. Sama-sama ular kobra, tapi Sobat Satwa tahu nggak sih kalau ular kobra dan king cobra ternyata berbeda loh. Ular kobra masuk ke dalam genus Naja, sedangkan king cobra termasuk ke dalam genus Ophiophagus. Ular kobra memiliki ukuran tubuh yang lebih pendek, yaitu sekitar 1 hingga 2,5 meter. Sedangkan king cobra dapat mencapai 6 meter. King cobra hidup rata-rata 15 hingga 20 tahun. Sementara spesies kobra lainnya hanya hidup antara 5 hingga 12 tahun. Saat pagi dan senja, kobra yang lapar mulai bergerak mencari tempat yang bagus untuk berburu makanannya.
Kobra bisa bertahan selama berhari-hari tanpa makan, tergantung seberapa besar makanan terakhirnya. Hal ini dikarenakan metabolisme ular kobra yang lambat. Ular kobra pun menggunakan lidahnya yang bercabang untuk mencium mangsa. Lidah kobra bergerak masuk dan keluar, mengambil partikel bau dari tanah dan meneruskannya ke organ penciuman khusus di langit-langit mulut. Tapi dia kalau kayak gini berarti aman ya, tenang ya. Tapi dia pernah tiba-tiba kayak matok gitu kan? Sering. Karena ngagetin sukanya. Oh, kayak gitu. Berarti dia tipe yang tenang tapi nyerang gitu ya, berarti ya. Diam-diam menghanyutkan, bener. Berarti dia makannya apa biasanya? Tikus. Burung. Terus kodok juga dia mau. Oke. Kalau yang ini, yang bawahnya ini kecil lagi nih, apa nih? Itu ular gibuk. Ular gibuk. Kalau Selosma rhodostoma. Waduh, apa itu? Ular gibuk. Ular gibuk, emang nama ilmiahnya kayak gitu. Ular gibuk. Itu viper tanah. Oke. Berarti dia menyerang yang di darat. Iya, menyerang itu. Kaloselasma rhodostoma atau yang dikenal dengan nama lokal seperti ular tanah atau ular gibuk merupakan sejenis ular keluarga beludak berbisa yang amat agresif. Ular ini termasuk ke dalam ular yang berkembang biak dengan ovipar dan masuk ke dalam anak suku Crotalinae atau bandotan berdekik dan menyebar di Asia Tenggara dan juga Jawa. Ular ini berukuran tidak terlalu besar, cenderung gemuk dan agak pendek. Panjang rata-rata ular jantan sekitar 76 cm, sedangkan ular betina hingga 90 cm. Ular tanah merupakan predator penyergap. Biasanya tampak pasif melingkar di atas tanah atau seresah, menunggu mangsanya lewat di dekatnya. Gigitan ular ini mengandung bisa neurotoksin yang sangat menyakitkan, menimbulkan pembengkakan dan kadang-kadang terjadi kematian jaringan. Bahkan, tingkat kematian akibat gigitan ular ini mencapai 2% dari total kasus. Ular ini juga dikenal sebagai ranjau darat karena warna tubuhnya yang coklat agak kemerahan yang dapat memberi kesan penyamaran yang kuat. Manakala ular berada di antara seresah kering. Ciri ular jenis ini yaitu bentuk kepala yang menyegitiga dengan moncong meruncing, berwarna coklat gelap dengan sepasang pita keputihan di atas mata dan pola keputihan serupa anak panah di tengkuk. Sisi kepala coklat gelap dan bibir berwarna putih abu-abu, serta sisi atas kepala ular tanah tertutupi oleh perisai yang simetris. Ciri ini bersifat khas dan tak ada duanya di antara kelompok bandotan berdekik Asia. Oke, menarik ya. Tapi ini kecil-kecil berbisa ya, pemirsa ya, benar ya Mas ya. Kalau berbisa kayak gitu berarti nggak bisa dipegang dengan tangan. Nggak bisa. Kita menggunakan alat. Alat apa ini namanya? Ini namanya snake hook. Snake hook. Iya. Khusus ya. Khusus untuk ular. Khusus untuk ular, dan itu juga megangnya juga ada tekniknya juga ya Mas ya, nggak sembarangan diangkat gitu ya. Berarti kita harus ngangkat apa, kepalanya dulu? Yang pertama badannya dulu. Lalu dipindahin. Lalu kalau mau nangkap kepalanya kita tekan aja di bagian leher belakang. Oh, kayak gitu. Iya. Tapi kalian nggak pernah ke patok ya, untungnya? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum. Iya. Kalau Mas Surya? Belum pernah. Belum pernah, jangan sampai ya Mas ya. Jangan sampai. Sudah ada si kecil-kecil. Ini yang warnanya cantik ini. Iya, apa nih? itu Rhemerosaurus insularis. Kembali lagi di Satwa Kita, masih bersama dengan reptil kiper Pekalongan dan juga Mas Surya. Mas Surya. Kita mau ngasih makan ya, Mas ya. Kita mau ngasih makan yang si biru ini. Apa tadi namanya jenisnya? Blue insularis. Blue insularis. Kita mau ngasih makan tikus kecil. Iya. Ya Mas ya. Gimana tuh ngasih makannya tuh? Bentar. Dan ini nggak bisa dipegang pakai tangan ya, pemirsa ya. Nanti bisa dipatok. Harus pakai alat. Ini pakai gunting. Dari sini bisa deh Mas, dari sini. Tuh, gimana tuh?
Sobat Satwa, Trimeresurus insularis type blue atau ular yang dijuluki berbibir putih ini masuk ke dalam keluarga ular beludak. Ular jenis ini biasanya tersebar di beberapa pulau di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Alor, Wetar, hingga Timur Leste. Meski memiliki warna biru yang cantik, tak main-main, Trimeresurus insularis masuk ke dalam salah satu ular berbisa tinggi yang memiliki kandungan bisa hemotoksin yang dapat menyerang sel darah. Trimeresurus insularis dewasa bisa tumbuh dengan panjang mencapai 93 cm dengan masa hidup mencapai 20 tahun. Ular berwarna biru ini merupakan arboreal yang kerap menghabiskan banyak waktunya bertengger pada ranting-ranting pohon. Warna biru yang memukau pada ular ini bersifat permanen. Dan uniknya, meski sama-sama berwarna biru dan satu jenis, namun Trimeresurus insularis dari Sumbawa dan Pulau Komodo memiliki warna yang berbeda. Ular yang berasal dari Pulau Komodo warnanya lebih pekat, sedangkan yang dari Sumbawa berwarna biru langit. Bola mata dan ekor dari ular jenis ini biasanya berwarna silver. Ada berbagai macam faktor yang membuat keduanya memiliki warna yang berbeda. Salah satunya adalah faktor kelembapan dan suhu udara sekitar. Habitat ular ini berada pada hutan dengan ketinggian hingga 880 mdpl dan biasanya dapat ditemukan di pohon hingga ketinggian 15 meter di atas tanah. Ciri dari jenis ular ini yaitu tubuh bagian atas yang berwarna biru dengan mata yang berwarna merah atau coklat. Ular ini juga termasuk ke dalam ovovivipar, di mana induk betina dapat melahirkan hingga 17 anakan dengan ukuran 14 hingga 19 cm. Tapi dia tipe ular yang bisa masuk rumah gitu juga nggak sih, Mas? Jarang sih, Mbak, kalau jarang masuk ya? rumah. Ya. Kalau si kobra. Kalau kobra ini biasa masuk rumah, Mbak. Ini yang berbahaya ya. Ini mungkin buat edukasi juga deh, Mas, untuk pemirsa satwa kita nih. Kalau misalnya kita nemu ular, terus tiba-tiba ya amit-amit lah ya kepatok gitu. Kita harus apa biar nggak panik? Ya biar nggak panik. Berdoa. Bisa. Ya dicoba ya jangan panik. Kalau bisa segera dilarikan ke rumah sakit. Oke, dan katanya ini harus diikat atau gimana gitu, Mas? Ya, biar itu bisa namanya imobilisasi, Mbak. Okay. Jadi tangannya itu di sininya kasih kayu 2 biar nggak banyak kerak, kayak patah tulang itu sih, Mbak. Iya, kayak gitu. Biar bisanya nggak? Iya, biar nggak naik. Nggak naik. Oke, itu juga ada penanganan juga, jadi nggak bisa sembarangan ya. Tapi kalau udah terlanjur panik ya harus segera dibawa ke rumah sakit pastinya. Sobat Satwa, meski ular kali ini termasuk jenis reptil yang berbisa, tapi ternyata ular merupakan jenis reptil yang mudah perawatannya. Ular merupakan reptil berdarah dingin yang bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun tanpa makan. Mereka dapat bertahan hidup dengan cadangan energi yang sudah mereka simpan di dalam tubuhnya. Selain itu, Sobat Satwa juga tetap harus membersihkan kandang dan menjaga kebersihan ular ya. Makanan ular biasanya tergantung dari ukuran ular itu sendiri. Biasanya diberi makan seperti tikus kecil atau serangga kecil lain seperti jangkrik. Sedangkan untuk ular yang berukuran lebih besar, biasanya diberikan makan kepala ayam dan tikus yang berukuran lebih besar. Gimana, Mas? Masih mau nambah ular lagi nggak nih? Masih. Dan ini juga ular rumornya itu nggak suka dengan bau yang menyengat. Iya. Bener. Berarti mungkin kalau misalnya rumahnya di tengah sawah, untuk bisa menanggulangi ular yang masuk itu gimana? Pakai apa dulunya? Pakainya kaporip itu, kalau enggak bensin, Mbak. Oke, kaporip bisa. Kaporip bisa, bensin bisa, parfum mungkin? Parfum bisa Tapi boros ya, jangan ya. Bensin berarti biasanya. Kapur barus juga. Kapur barus juga bisa. Pokoknya yang baunya menyengat. Si ular, semua jenis ular berarti dia nggak suka bau yang menyengat. Rata-rata seperti itu. Oke. Ini kayaknya mau apa nih, Mas? Tikusnya mau dikasih ke ular lagi atau gimana nih? Ya, bisa sih. Bisa juga. Dan ini kalau bertelur biasanya sampai berapa, Mas, telurnya? Kalau yang ini kurang tahu, Mbak. Kalau kobra ini dulu itu pernah dapat 9 telur. Oke. Iya. Itu netes semua, alhamdulillah. Kalau nunggu waktu menetasnya tuh berapa lama biasanya? Itu 100 hari. 100 hari.
bisa lebih atau kurang atau? Bisa lebih, bisa kurang, tergantung telurnya. Oke, berarti itu disimpan dulu ya, si betinanya baru dikeluarkan telurnya. Iya. Sampai 9 telur, banyak juga ya berarti ya, banyak. Mas ya. Oke, dan dia juga harus dijaga telurnya sama si induknya itu? Ya kalau enggak bisa. Enggak juga bisa. Berarti terserah induknya lah ya, mau dijagain atau enggak telurnya gitu ya. Oke, Mas Surya. Ini kita akan membahas hewan-hewan lain juga ya Mas ya. Iya. Terima kasih sekali sudah mau menemani saya untuk membahas si ular-ular ini. Nanti kalau misalnya tambah ular lagi, oke ya Mas ya? Oke. Oke ya. Perencananya pengen nambah ular apa? King Cobra, Mbak. Di King Cobra bener. Iya. Megangnya? Ya megang. Pakai alat ya tetap ya? Bisa pakai alat. Ya rata-rata sih pakai alat, biar enggak. Biar safety lah biar ya. safety. Oke, terima kasih Mas Surya. Pemirsa, kayaknya untuk episode Satwa Kita Ular kali ini cukup dulu ya sampai sekarang, dan tetap saksikan Satwa Kita hanya di Batik TV. Mas Surya pamit, aku juga pamit. Sampai jumpa.